ngelmu iku kalakone kanthi laku lekasela wan kas ngelmu iku kalakone kanthi laku nduk. Dadi yen kowe arep gayuh ngelmu kuwi kudu nganggo lalaku. Lalakune wong golek ngelmu kuwi werna-werna. Oh ngono to Mak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Anak-anakku yang kami banggakan, kelas 9 SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita, keluarga besar kita semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami banggakan, saat ini adalah hari-hari terakhir kalian berada di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 3 tahun kalian sudah bersama-sama dengan rekan-rekan Anda dan juga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati. Walaupun di 1 tahun terakhir ini kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya. Anak-anakku yang kami banggakan, tidak lama lagi kalian akan meninggalkan bangku SMP dan akan memulai perjuangan baru di SMA dan SMK di seluruh DIY dan sekitarnya kali ini. Maka dari itu kami mengucapkan selamat. Nanti setelah kelulusan nanti Anda akan mencari sekolah yang baru, dan kali ini Anda akan mendapatkan kenangan yang sangat bagus dengan rekan-rekan kalian dan juga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati semuanya. Anak-anakku yang kami banggakan, di dalam saat ini kalian akan mendapatkan pembekalan alumni yang nanti akan diisi oleh kakak kelas kalian dan juga para ahli yang ada di bidangnya. Pesan kami adalah simak dengan sebaik-baiknya, kemudian ikuti langkah-langkah hebat beliau yang luar biasa, yang nanti akan menjadikan kita semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang terakhir dari Pak Supri, bahwa saya berpesan saat endenya nanti kalian sudah menjadi orang-orang dewasa, menjadi orang-orang hebat, jangan melupakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, dan suatu ketika kembalilah ke SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Bisa jadi untuk memberikan masukan, bisa jadi untuk memberikan dana baik dalam pembangunan maupun dalam pengembangan sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Terima kasih, selamat berjuang. Kalian orang-orang hebat yang sangat dibanggakan oleh orang tua, oleh bangsa, negara, dan juga agama. Terima kasih, hebat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku, siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan alumni sebagai rangkaian nanti menuju wisuda yang akan kita laksanakan pada waktu dekat. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema untuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan materi pengabdian masyarakat. Pada materi pengabdian masyarakat kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu beliau adalah alumni dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau. Beliau adalah alumni tahun 1992.
Alangkah baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau ini akan saya perkenalkan terlebih dahulu karena ada peribahasa bahwasanya tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Untuk nama yaitu Bapak Singgih Nurjono atau dengan nama Ki Singgih. Tentu anak-anakku sudah familiar ya, kalau seseorang kita beri awalan namanya ada Ki, nah berarti itu adalah seorang, anak-anakku mesti tahu, seorang dalang ya. Beliau riwayat pendidikannya di SD Negeri Cepoko Jajar 1, lulus tahun 1989, kemudian SMP-nya yaitu di SMP Kita Tercinta, SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, lulus tahun 1992. Ini saya masih kecil Bapak, belum lahir. Oh gitu. Kemudian untuk SMA-nya yaitu SMKI, sesuai dengan profesi saat ini yang beliau geluti yaitu sebagai dalang, maka beliau ini dulu di SMKI yaitu mengambil jurusan pedalangan, begitu ya Bapak? Ya. Karena di SMKI ini 4 tahun, maka beliau lulus tahun 1996. Profesi pada saat ini yaitu sebagai dalang dan juga pekerjaannya sebagai Pak Dukuh ngaten ya. Iya. Pekerjaan tambahannya sebagai Pak Dukuh gitu. Untuk profesinya sebagai dalang. Nah, untuk peran di masyarakat ini beliau sesuai dengan tema kita pada saat ini yaitu pengabdian masyarakat, maka beliau mengabdikan diri kepada masyarakat dengan menjadi Pak Dukuh ngaten nggih. Iya. Iya. Baik Bapak, kita mulai langsung saja nggih. Kita akan mulai untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak kita sebagai bekal hidup mereka. Ini mereka akan menjalani sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Nanti pengalaman dari Bapak itu barangkali bisa bermanfaat kepada anak-anak kita. Bapak ini adalah alumni SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta tahun 1992. Ya, nah, 92. ini silahkan Pak, silahkan diceritakan mulai dari tahun masuknya, kemudian pengalamannya, kesannya yang diingat seperti apa waktu sekolah di sekolah Kita Tercinta. Monggo. Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya adalah Singgih Nurjono, alumnus dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Saya lulus itu tahun 1992 dan masuk itu tahun 1989. Untuk pengalaman, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita terima ataupun kita jalani di masa-masa di waktu SMP, karena di waktu SMP itu adalah sebenarnya untuk masa-masa peralihan anak, dari anak menuju ke jenjang kedewasa. Nah itu mungkin sangat perlu diperhatikan, bahwasanya mungkin dulu saya juga mungkin karena kurangnya perhatian, karena saya adalah 7 bersaudara, saya itu nomor 6, jadi kakak ngeragil lah itu, bahwasanya mungkin karena kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki seperti gitu itu. Ya, Pak. Ya itu dari orang tua saya, kemungkinan pembagiannya untuk anak-anak itu mungkin saya kurang atau gimana. Ya kalau cukup sih cukup, masa cukup, cuman tidak sama dengan ketika anak itu mungkin hanya 1 atau 2, itu perhatiannya kan akan lebih. Nah itu mungkin itu juga menjadikan salah satu semangat
kita, semangat saya khususnya, bahwasanya kurangnya perhatian orang tua itu tidak menjadikan istilahnya kecil hati, justru itu adalah penyemangat buat saya. Memang saya dari kecil itu cita-cita saya adalah sebagai dalang. Ya mungkin perjalanan hidup waktu saya kelas 4 SD itu saya sudah sering kali mendalang baik di TVRI waktu dulu itu acara TVRI, sama saya pernah diundang ke Kabupaten Blora. Di sana ya. Terus saya juga diberi lencana dari Pakualam 8 itu dulu juga diberikan cindramata dari Pakualam ke-8 sebagai dalang kecil itu. Terus kita perjalanan hidup itu saya di SMP itu mewakili SMP Muhammadiyah 7, mewakili kota Yogyakarta. Kalau di kota Yogyakarta itu 3 kali, kelas 1 saya mewakili lomba dalang, untuk kota saya selalu nomor 1, terus kelas 2 juga nomor 1, kelas 3 juga nomor 1, terus dijenjang ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu karena dulu lomba dalang itu semuanya anak-anak dalang dan mungkin udah profesional ya, mereka gitu ya, Pak. itu. Untuk yang pertama kali saya maju itu menjabat harapan 1. Pertama kali. Pertama kali kelas 1 itu harapan 1, terus naik itu juara 3, terus kembali lagi juara 2 itu. Jadi waktu itu pertama kali itu saya lomba itu musuhnya seperti putrane Pak Digito Gati itu, Pak Gati, terus keluarga seni ya. Iya, keluarga seni semua. keluarga seni semua di itu. Nah, itu perjalanan untuk karir saya. Terus untuk perjalanan untuk mungkin saya dulu waktu di SMP mungkin agak bandel lah istilahnya, sering mungkin kena keluar masuk BP. Ya, itu karena dulu waktu itu Ibu Siti Waringah yang untuk yang megang BP-nya sama Ibu Siti Solihah kalau nggak salah, itu saya ya itulah dari pengalaman itu saya sendiri juga jadi lebih dewasa dan tahu ketika saya berbuat salah, ketika saya itu tidak melaksanakan tugas dengan benar, ya itulah konsekuensinya kan, seperti itu. Sebagai pembelajaran iya, diri cambuk, gitu ya. Nah, itu buat saya. Ya itu sekelumit mungkin dari kisah saya di SMP. Nah, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu pengalaman ketika kita di Pramuka. Iya, salah satu program keunggulan kita. Iya, itu di Pramuka. HW itu, gitu ya, Pak. HW kalau sekarang ya. Iya. Kalau zaman saya dulu masih Pramuka. Ya, Pramuka kita itu ada di Randu Gunting, terus yang sampai sekarang masih ingat, dan itu dari teman-teman seangkatan pun itu masih sering kalau kita itu ketemu di jalan maupun ketemu pas kita ngobrol itu yang kita omongkan itu di waktu pas pramukanya itu di Kaliurang itu waktu itu juga itu ya pengalaman yang lucu-lucu. Ya itu ya seperti itu mungkin untuk pengalamannya. Terus kalau untuk masalah pelajaran sih tidak diragukan lagi untuk SMP Muhammadiyah 7 kayak itu. Mungkin itu dari pengalaman saya di waktu SMP. Gitu. Iya.
anak-anakku, ternyata Pak Singgih ini adalah alumni yang mengharumkan nama SMP Muhammadiyah 7, karena ternyata sejak beliau masih duduk di kelas 4 sekolah dasar, beliau membangun cita-citanya yaitu menjadi seorang dalang, di mana di usianya yang sekarang ya Pak ya, itu alhamdulillah dengan usaha beliau itu alhamdulillah Allah ijabah, beliau sudah di belakang kita, di belakang saya dan Pak Singgih sudah ada alat-alat kesenian. Nah, ini adalah salah satu bukti keberhasilan beliau sebagai seorang dalang, sudah memiliki aset kesenian yang begitu lengkap, mulai dari wayang begitu nggih Pak, kemudian gamelan yang lengkap. Nah, itulah anak-anakku, dari cerita di situ tadi, kalian yang sebentar lagi akan menjadi alumni bisa menjadikan motivasi yang baik buat kalian, bahwasanya usaha itu nanti tidak akan mengkhianati hasil, begitu nggih Pak Singgih. Nah, untuk karir sendiri Pak Singgih, untuk saat ini bagaimana Bapak itu memberikan motivasi terhadap diri sendiri? Apa ada, tentunya kan juga ada orang-orang di belakang yang berperan, itu siapa yang paling berperan, terus bagaimana ketika Bapak itu saya harus berhasil, ya, seperti itu untuk membangun cita-cita tersebut. Ya, jadi ketika siapa yang berperan di belakang kita, terutama tentu saja yang paling utama adalah orang tua. Karena orang tua saya itu tinggal ibu ya, mungkin yang paling berperan di belakang saya adalah ibu saya, karena doa ibu saya itu mungkin lebih ijabah daripada orang lain, kan seperti itu. Bahwasanya saya mulai berkarir itu sebenarnya juga dalam hati itu kurang begitu pede, kurang begitu percaya diri itu, karena mungkin karena saya sudah menjabat jadi seorang dukuh. Nah, itu ketika saya harus membagi waktu untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan waktu untuk ya sama mengabdi masyarakat di bidangnya, kan sama dua-duanya. Jadi dalang itu juga mengabdi pada masyarakat, jadi dukuh juga mengabdi pada masyarakat. Lah ketika jadi dukuh itu bagaimana kita mensosialisasikan aturan-aturan yang ada dari pemerintah, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Terus yang dari masyarakat sendiri mungkin ada masukan-masukan dan sebagainya untuk kita tampung, kita bicarakan, kalau bisa kita siasati ataupun kita selesaikan di pedukuhan. Seandainya tidak bisa diselesaikan di pedukuhan, kita harus menyelesaikan di tingkat kelurahan. Seandainya kelurahan tidak bisa, di tingkat kecamatan. Namun alhamdulillah selama saya jadi dukuh dari tahun 2004 saya pilihan, 2005 saya itu menjadi dukuh. Kado saya setelah tahun kemudian gempa. Nah, itu justru dari gempa itu mungkin ada pingget atau bahasa Jawa ini itu berkesan. Pingget maksudnya dari rival calon itu, karena adanya gempa ini justru menjadi bersatu kembali, kan gitu. Jadi mungkin ada hikmahnya dari semua itu. Saya karena 2004 ya alhamdulillah itu bapak saya itu meninggal di bulan September 2004 itu bapak saya meninggal. Terus di bulan Desember 2004 itu harus pilihan. Nah, jadi hanya selang beberapa bulan itu harus pilihan. Di waktu meninggalnya bapak itu jadi dukuh juga, dan belum sampai masa akhir, karena akhirnya Desember sebenarnya. Terus karena September itu meninggal, terus Desember itu harus pilihan, kan gitu. Nah, alhamdulillah saya jadi dukuh. Terus ya semboyan saya sih, hidup saya akan saya abdikan di masyarakat sebisa saya, insya Allah semampu saya
selagi saya bisa, saya akan selalu abdikan jiwa raga saya untuk masyarakat. Ya, anak-anakku, Pak Singgih sudah memaparkan berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang sudah beliau laksanakan di masyarakat. Ternyata beliau ini lagi-lagi itu menepaskan keinginan beliau, yaitu ingin melanjutkan apa yang diamanahkan oleh Bapak, begitu nggih Pak? Iya. Ya, yaitu bapaknya adalah seorang dukuh. Ternyata Pak Singgih ini melanjutkan pengabdian ayahnya itu menjadi seorang dukuh dan saat ini menjabat sebagai Pak Dukuh Madugondo Sitimulyo Piungan, Bantul, begitu ya Pak? Iya. Untuk selanjutnya, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai moto hidupnya Pak Singgih, yang dimana moto hidupnya tadi sudah disebutkan, singkat tapi sangat bermakna dan juga memotivasi beliau sehingga beliau bisa mewujudkan cita-cita beliau baik sebagai dalang maupun sebagai seseorang yang mengabdi di masyarakat. Moto beliau tadi adalah ingin bermanfaat dan mengabdikan diri kepada masyarakat, begitu ya Pak? Iya. Ya, maka dari itu boleh tidak Pak, saya dan anak-anak mengetahui kenapa yang melatar belakangi Bapak untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan sebegitunya, dan kemudian nanti supaya bisa dicontoh oleh anak-anak kita bahwasanya kita itu pekerjaan apapun itu asalkan bermanfaat itu sangat membanggakan baik bagi orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Monggo. Ya, pada dasarnya yang namanya mengabdi ke masyarakat, istilahnya dengan kita dasari itu kita berniat itu untuk mengabdikan kita kepada masyarakat itu, dikala itu ada kesulitan dan sebagainya itu kita tidak begitu terbebani yang seperti itu, karena moto saya untuk pengabdian untuk masyarakat, baik itu di pedukuhan sebagai dukuh ataupun sebagai dalang, karena dua-duanya itu juga sama. Dalang itu juga pengabdian kepada masyarakat itu di bidang seni. Ya, gitu. Kalau untuk dukuh itu mengabdi kepada masyarakat itu di bidang pemerintahan maupun di bidang administrasi secara langsung. Ya, walaupun mungkin dari sebagian warga itu ada yang mungkin suka dan ada yang tidak. Nah, seperti itu kita serahkan kepada mereka, kan seperti itu. Karena kita sudah pokoknya berniat untuk mengabdi untuk masyarakat, seandainya itu diterima di masyarakat alhamdulillah, dan tidak ya itu adalah tantangan buat kita. Kenapa kok tidak kita belum bisa diterima? Lah itu untuk apa ya istilahnya, menggali potensi lagi. Iya, kita cari lagi apa permasalahannya ini belum bisa diterima, dan itu sudah kita terapkan. Ya alhamdulillah kita di Pedukuhan Madugondo ini yang satu pedukuhan ini mayoritas 100% itu warga kita itu muslim semua. Itu 100% itu. Terus alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan di Madugondo itu berbasis Muhammadiyah. Itu ya alhamdulillah dari tokoh-tokoh masyarakat kita satukan, kita berbaur bersatu untuk memajukan pedukuhan. Jadi seperti itu. Terus dari Bapak RT-nya kita tidak lepas dari mereka. Saya sendiri tidak lepas. Ketika mau mengambil keputusan itu saya selalu meminta
usulan ataupun pendapat dari Bapak RT maupun Bapak LPMD. Jadi alhamdulillah perjalanan di Pedukuhan Matugondo ini sinkron antaranya dukuh maupun RT. Jadi tidak ada keputusan itu keputusan dukuh, tidak ada keputusan RT gitu. Tapi adanya keputusan Pedukuhan Matugondo kan itu tadi. Mufakat. Iya, gitu itu karena semua itu sudah kita bahas di situ. Gitu. Ya, itu tuh jadi ya memang keluh kesah ataupun resiko daripada menjadi seorang dukuh itu terutama itu pasti ada itu ada yang suka, ada yang tidak nanti. Terus untuk mungkin karena yang namanya pemerintahan terendah itu kan dukuh gitu. Kalau di Jogja itu terendah itu kan dukuh itu adalah kepanjang tanganan daripada lurah. Nah, itu ya di situ itulah banyak sekali ada mungkin terutama di masa pandemik ini ada beberapa mungkin bantuan dan sebagainya yang mungkin kurang pas ya. Pada dasarnya karena sinkronisasi antara pemerintah dengan pedukuhan dengan kalurahan lah seperti itu kurang maksudnya ketika ada PKH, ada BPNT itu adalah dari dinas sosial langsung. Jadi bukan dari pengajuan dukuh, tapi sepengetahuan warga masyarakat itu pengajuan dari dukuh. Nah, dukuh sing dadi salahke kan seperti itu. Padahal itu kita tidak tahu menau. Setahu kita hanya diberi data seperti itu. Ya itu keluh kesahnya ataupun suka dukanya jadi dukuh kan seperti itu. Tapi saya selalu berharap ketika kita itu ikhlas dalam menjalankan amanah daripada masyarakat ataupun kita itu diniati dengan ibadah, niat pokoknya hidup untuk masyarakat. Itu ketika kita mendapat kesulitan, saya mendapat kesulitan bukan kita, tapi saya sendiri mendapat kesulitan itu gampang sekali untuk solusinya itu gampang sekali menemukan gitu. Jalan keluarnya ya. Itu gampang sekali. Jadi ketika itu kita mendapatkan tahu-tahu ada aja jalannya seperti itu. Ya. Ya seperti itulah. Itu mungkin dari saya. Ya, anak-anakku luar biasa sekali pengalaman Pak Singgih sebagai seorang dukuh di mana beliau harus bersinergi dengan masyarakat, bagaimana cara beliau untuk supaya tidak dipandang ini keputusan dukuh, ini otoriter ya Pak, kalau di dalam bahasa pemerintahan ya. Jadi supaya memperoleh mufakat yang baik, beliau sangat membuka diri untuk masyarakat supaya bisa mencapai mufakat yang baik. Ya, begitu ya Pak ya? Iya anak-anakku, jadi dapat kita simpulkan untuk materi pengabdian masyarakat yang pada saat ini kita laksanakan bersama dengan Pak Singgih, ini adalah bahwasanya nanti setelah kalian duduk di bangku SMP, nanti kalian akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana itu nanti juga dimanapun kalian sekolah, dimanapun kalian berada pasti ada suka dukanya, begitu ya Pak. Begitu. Sama seperti halnya beliau sebagai seorang dalang, sebagai seorang dukuh juga ada suka dukanya masing-masing. Tetapi apa yang menjadi motivasi beliau adalah ikhlas, adalah tekad yang kuat. Nah, itulah yang menjadikan beliau seperti sekarang ini. Nah, Bapak, ini yang diperlukan anak-anak kita pada saat ini, yaitu motivasi. Ini kurang afdol kalau kita tidak melihat Bapak untuk mendalang. Nah, ini Pak, monggo diberikan sedikit cerita untuk anak-anak kita yang isinya adalah motivasi, supaya anak-anak termotivasi, meskipun nanti tidak harus menjadi seorang dalang, tidak harus menjadi seorang dukuh,
tetapi anak-anak mesti sudah memiliki cita-cita yang lainnya. Nah, itulah yang untuk membangun semangat anak-anak kita dalam mewujudkan cita-cita mereka masing-masing. Monggo Bapak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini tokohnya siapa gitu Pak, ini siapa gitu. Ya, ya ini yang saya bawa ini adalah tokoh kalau di pewayangan itu Cangik. Cangik. Ini Cangik. Yeah, Karakternya Cangik itu seperti apa karakter Pak? Cangik itu sebenarnya adalah hanya selingan atau hanya apa ya? Sebagai pelengkap. Jadi ini kalau di pewayangan itu adalah suara masyarakat, suara rakyat. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya itu dengan limbuk. Oh, limbuk. Cange sama limbuk itu biasanya ibu sama anak, kan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tokoh. Ini adalah sebenarnya kalau di dalam pewayangan itu ini untuk menyampaikan kesan pesan daripada masyarakat untuk pemirsa semua. Biasanya kan seperti pesan itu. Moral. Iya, pesan moral untuk masyarakat. Ini seperti itu. Oke. Monggo Bapak silahkan untuk dimainkan wayangnya. Oh ya. Ini pakai tembang enggak? Monggo, bagus sekali. Kita monggo Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi aku lekasela wan kas tegese kas nyanto sani Satya Putya pangekese tur angkara tegese apa kuwi Mak? Ngelmu iku kalakone kanthi laku nduk. Dadi yen kowe arep gayuh ngelmu kuwi kudu nganggo lalaku. Lalakune wong golek ngelmu kuwi werna-werna. Oh ngono to Mak. Ayo. Dadi nek kowe iki arep gayuh ngelmu apa sing tok karepake ya kuwi dalane beda-beda. Dadi nek kowe arep dadi seniwati, kuwi ya ngelmune kowe ya kudu seneng ajar olah vokal, olah swara. Oh, nah beda meneh nek kowe pengen dadi bengkel, kowe arep pengen dadi liya-liyane iki ya beda meneh saranane utawa lakune. Oh, ngono kuwi Mak. Ayo mulakno iki kanggo anak-anakku. Murid SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede, Yogyakarta iki kudu padha digatekke. Dadi sing jenenge cita-cita kuwi sak iso-isone pokoke sing dhuwur. Wah, iya Mak. Ayo dadi aja nganti cita-cita kok meng kepengin dadi bingkil, kepengin sing cita-cita ya sing dhuwur nek iso dene pancen kuwi iki kodrate kudu dadi apa kodrate kudu dadi buruh lan sak liyane kuwi mau rak kuwi ora kaya sing dikarepake kuwi mergo kepepet. Ayo jane iki nek cita-citane iki ya ana sing dadi perawat, ana sing dadi pramugari, cita-cita iki ana sing dadi dokter. Lah iya Mak. Ayo ana sing dadi presiden kuwi ya cita-cita. Dalang kuwi ya cita-cita. Ora ngono. Mula apa wae ning kudu sing tuwajuh, tegese tuwajuh kuwi mau sing temen-temen. Dadi nek
apa wae gegayuan kuwi mau nek kanthi saranane temen ikhlas tak kira gampang anggone bakal kasembatan apa kang dadi sediane. Oh ngono Mak. Nah iki ngene kaya ngene iki mbok menawa dadi pituduh utawa pitutur kanggo anak-anakku ya Mak. Ngaten Mbak Dina. Matur nuwun Bapak. Nggih. Iya anak-anakku seru ya main wayang nggih, pedalangan ya anak-anakku. Pesan dari Pak Singgih adalah dimanapun kalian menuntut ilmu nanti, kalian harus bersungguh-sungguh, harus tetap mematuhi perintah orang tua, harus tetap menanamkan cita-cita itu setinggi-tingginya, dan kalian harus berusaha, yang paling penting adalah berusaha, bekerja keras untuk meraih cita-cita tersebut. Pada saat ini mungkin kalian merasa bahwasanya kalian adalah lulus di masa pandemi, tapi jangan merasa kecil hati. Jadikan itu sebuah motivasi untuk melangkah ke depan, bahwasanya kalian bisa, saya bisa, aku bisa. Terima kasih anak-anakku. Kita bertemu pada kesempatan yang lain dengan mungkin narasumber yang lain nanti yang akan juga memberikan motivasi kepada kalian semua. Dari Bu Dino cukup sekian, dari Pak Singgih juga cukup sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada saat ini tentunya kita masih dalam keadaan pandemi ya Pak Singgih ya. Maka dari itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan disarankan oleh pemerintah, yaitu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Terima kasih.